Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali lagi hadir saya dengan tokoh-tokoh pendidikan yang saya angkat dari guru-guru, dari para tokoh, dari masyarakat, kemudian juga dari anak-anak. Dan sengaja saya ini menampilkan tokoh-tokoh ini supaya kita semua ikut berbicara tentang dunia pendidikan. Dan ini sudah hadir Pak Jailani. Ya Pak. Legend Sumping Pak Jailani. Saya Pak. Nah, Pak Jailani ini guru bahasa Indonesia di SMA 15 Kota Bandung. Nah, yang menarik dari Pak Jailani itu adalah beliau ini sudah loncat, sudah shifting cara berpikirnya berbeda dengan kita gitu. Yaitu Pak Jailani sudah pakai motor listrik ya. Pak. Ya, sudah pakai motor. Tanpa rame-rame gitu, tanpa ada yang nyuruh ya Pak Jailani. Iya Pak. Nah oke. Bisa cerita nggak kenapa sih Pak bisa tiba-tiba langsung beli motor listrik? Orang kan masih wait and see ya gitu. Jadi sebetulnya Pak, awalnya itu karena saya mungkin kebutuhannya harus punya 2 motor ya Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari, mengantar anak dan kebutuhan istri juga. Ya. Awalnya saya beli motor yang pakai bensin ya Pak. Bensin ya. Bensin ya. Bahasa bensin seperti itu. Oke. Yang satu itu saya pakai walaupun sudah full injeksi ya Pak ya. Tapi tetap saja kalau yang saya rasakan tetap saja membutuhkan bensin yang lumayan boros. Kemudian saya beli lagi satu lagi yang motor yang hibrid Pak. Hibrid. Jadi antara bensin dengan listrik. Nah seperti itu. Dibandingkan oleh saya antara motor yang full bensin dengan yang hibrid ternyata lebih irit hibrid, walaupun dari segi tenaga agak kurang seperti itu. Nah sambil melihat kayaknya kalau misalkan full listrik lebih hemat gitu ya Pak ya. Kemudian saya searching di YouTube dan medsos. Dari juga ya. Searching, cari-cari motor yang sesuai dengan selera Pak awalnya. Karena saya suka motor yang klasik-klasik ya seperti itu. Tahun berapa tuh kira-kira melakukan itu? 1 tahun kemarin Pak. 1 tahun 2023 berarti ya? 2023. Kemudian saya coba cari-cari motor yang sesuai dengan selera. Akhirnya saya menentukan motor ini yang saya pakai. Setelah searching juga, setelah baca-baca juga seperti itu Pak. Itu ada merek-merek tersendiri itu kalau motor listrik sama? Ada Pak. Yang merek dari Cina juga banyak Pak. Nah itu yang dari pakai Pak Jailani dari saya pakainya merek dari Cina. Dari Cina. Ya karena itu juga Pak, karena sesuai dengan selera saya yang pertama. Kemudian kalau saya itu Pak suka modif-modif dikit Pak. Nah itu spare partnya lumayan banyak kalau motor yang merek itu. Karena di YouTube juga modifnya sudah banyak yang modif motor itu, tambah daya, tambah baterai juga banyak yang pakai motor itu seperti itu. Oh jadi spare partnya udah banyak ya? Udah banyak. Kan kalau ada ini nggak udah bengkelnya udah ada? Nah, udah ada juga. Dekat dari rumah? Iya Pak. Ada khusus dekat dari rumah. Baik. Gitu. Jadi sekarang tiap hari pakai motor listrik ya? Tiap hari pakai motor listrik kalau ke sekolah. Nah, terus perbandingannya kalau dulu pakai motor bensin Pak, ya itu berapa duitnya? Kalau per minggu tahun 2003 ya, saya pakai pertama kayak apa ya? Pertama ya. Kalau misalkan 1 minggu itu khusus untuk bolak-balik antara sekolah dengan rumah itu sekitar 30.000 lah seminggu. Oh, karena rumahnya dekat ya? Ya, 30.000 seminggu. Kalau sekarang perbandingannya itu 30.000 itu bisa 1 bulan Pak. 1 bulan karena pakai listrik. Jadi listrik pokoknya per minggu ya? Per minggu. Karena per bulan Pak? Per bulan itu 30.000 itu bisa. Sekarang? Malahan bisa kurang dari 30.000. Jadi 1 kali ngisi listrik berapa? Kalau sampai full itu kalau diperkirakan kalau ngecas dari 0 ya Pak 8 jaman lah maksimal itu paling maksimal. Kalau saya kebiasaannya nggak sampai kosong Pak. Biasanya saya pakainya itu kalau 2 strip 2 hari lah ya, 2 strip 2 hari langsung dicas karena
itu juga akan lebih awet ke baterainya Pak seperti. Nah ini bisa jadi alat numerasi juga untuk analisis anak-anak. Sebetulnya kalau misalkan ini 8 jam ya, Ya. habis berapa uang tuh? Nah itu Pak, kalau sekali itu Pak sebenarnya waktu ngecas colokan itu nyedotnya hanya 200 watt. 200 watt. 200 watt. Kemudian untuk per kWh-nya itu hanya 1000, kalau nggak salah 1475 rupiah Pak. Daya yang dibutuhkan itu hanya 1,5 kWh. Artinya sama dengan 2.000 rupiah Pak sekali ngecas Pak. Full 2 head Murah pisan. 2.000. Berarti kalau saya Jadi semingguan itu udah. semingguan Pak. Aduh, cuma saya ya 2.000 seminggu Pak teteh. Oke, jadi kalau 4 minggu ya cuman 2.800. Berarti ya 30.000 itu masih sisa loh. Masih sisa Pak. Luar biasa nih hematnya. Ini perlu dibidik karena berarti Pak Jailani dari biasanya 30.000 keluar hanya sekarang 8.000, berarti ada 22.000 ya. 2.000 Nabung saham Pak itu. ya. Bisa ditabung Pak. Betul kan? Dan itu kan di luar pengeluaran yang biasanya keluar 30 jadi 8.000 seminggu. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Tapi kenapa nih Pak Jai? Kenapa sedikit orang yang seperti Pak Jai berpikir hemat seperti itu? Kenapa menurut Anda? Mungkin yang pertama gengsinya Pak. Kalau motor listrik itu kan nggak ada suara, Di sana nggak keren biasanya. Nah, terus modif mesin juga nggak bisa juga seperti itu. Nah, kalau lebih ke gengsi Pak sebenarnya Pak kalau saya lihat itu. Nggak ada knalpotnya kan? Nggak ada knalpotnya. Padahal untuk aksesoris, untuk suara knalpotnya itu ada aksesorisnya juga Pak. Bisa ada? beli spare partnya biar seperti MP3 Pak kalau yang itu. Jadi sama aja suara motor pakai yang tambahan spare part itu dengan suara motor yang itu sama aja Pak. Emang di knalpotnya di gimana nih dia? Itu nyolok ke listrik kayak MP3 Pak itu. Oh jadi pas ngegas ya itu. Tapi itu juga ada tombolnya juga bisa matiin. Tapi suaranya tetap lembut dong. Iya. Tetap tidak suara keras itu ya. Iya, ini masalah gaya hidup saya. Gaya hidup manusia purba. Gaya hidup manusia Homo sapien ini. Jadi menurut saya motor listrik itu ya itulah yang manusia Homo sapien ya. Yes. Yang hidup hemat, ramah lingkungan, tidak bising. Gitu kan Pak Jan? Betul Pak. Nah, selama ini pengalaman Pak Jalan ini, menurut Pak Jalan ini kan di Jawa Barat ada hari Jumat itu ada hari emisi nol gitu ya. Iya Pak. Nah mungkin hanya Pak Jalan ini yang mendukung program. Ya, saya juga belum nih. Kami mau belajar dari Pak Jalan ini kendaraan seperti ini menurut Pak Jalan ini worth it gitu ya untuk kita gunakan sehari-hari ke depannya. Ya, sebenarnya worth it banget Pak itu. Ya. Yang pertama pemilihan motor itu sesuai dengan kebutuhan Pak. Karena kan kita cari-cari, oh ini jarak dari rumah ke sekolah itu hanya membutuhkan berapa kilo. Kita cari motor yang kebutuhannya hanya berapa kilo juga gitu Pak. Karena motor saya yang pakai itu hanya 60 kiloan. Iya. Jadi maksimal 60 kilo, kecepatan juga dengan 60 km juga. Kilometer juga. Jadi itu bisa apa ya? Bisa alat untuk belajar. Iya juga. Ya seperti. Dan ini Pak Jalan ini ngajar bahasa Sunda apa jadikan konteks nggak? Pernah nggak itu motor listrik jadikan konteks pengajaran bahasa Sunda? Pernah Pak, malahan waktu kelas 10 ngajar saya coba di kelas yang saya wali kelas. Nah, saya coba diceritakan ke anak-anak. Ya. Tentu saya menggunakan bahasa Sunda. Betul. Ternyata ada yang tertarik Pak, malahan sekarang pakai motor listrik. Oh, ada berhasil ya. Namanya itu Chelsea kelas. Sekarang mah kelas 11 4. Ya, Jadi dulu wali kelasnya saya gitu. Dan tertarik akhirnya pakai. Pak bagus motornya Pak. Terus ininya irit ini nggak pakai bensin, nggak perlu pakai oli, nggak perlu pakai. Oh iya, nggak ada ganti oli ya? Ganti oli. Aduh, servis bulanan nggak ada Pak. Ya, itu kalau dihitung Pak Jailani ya budgetnya turun drastis. Kan ada servis bulanan, Ya. ganti oli, itu kan? Iya Pak. Ini berarti udah nggak ada, Nggak ada. Berarti hanya
pure aja Pure listrik aja. Subhanallah, ini harus cepat-cepat mungkin. Pak Jalani coba di kelas berapa sekarang ngajar? Sekarang di kelas 10 sama 11 juga Pak. Sama. Diajarin juga nggak Pak? Iya. Ada nggak yang coba anak-anak mulai lagi nggak? Belum ada yang kritis lah tuh Pak. Oh gitu ya? Belum ada yang tanya-tanya. Coba diajarin lagi maksudnya. Iya. Jadi kita kalau ngajar itu kan ada stimulus ya. Iya. Memfokuskan anak. Jadi sesuatu yang tidak penting ngajar itu bisa jadi penting. Iya. Sesuatu anak yang awalnya tidak butuh jadi butuh. Ya. Tentu ada metode-metodenya supaya menarik. Kira-kira pendekatannya yang disodorkan apa deh ke anak-anak waktu itu yang tertarik? Saya mah Si Chelsea itu bisa tertarik tuh gimana? langsung aja Pak bawa ke motornya aja, langsung mau coba kamu motor kayak gitu. Cobain Pak gitu. Langsung sudah ya? Beberapa bulan itu langsung dia beli. Oke. Coba Pak langsung praktek aja gitu. Jangan banyak ngomong, langsung kalau misalkan minat mau lihat silakan coba aja, nggak apa-apa. Tapi kalau di kelas mungkin perlu ngajarin tadinya itu Pak, literasinya, literasi numerasinya ya, literasinya tentang apa sih motor listrik itu. Terus kan orang lain itu di negara di Cina itu kan sudah di gembor-gembor tadi tuh. Bahkan mereka, saya data terakhir itu ada yang bilang 18 juta, ada yang bilang 30 juta sekarang pasarnya. Jadi memang kenapa sih negara-negara itu pengen cepat shifting ke motor listrik? Karena mereka ingin cepat-cepat menjadi penguasa industrinya. Menurut saya Indonesia juga kalau ya, walaupun nggak tahu saya nih di Indonesia ada yang memproduksi motor listrik atau mobil listrik ya. Perasaan semua dari Cina dan dari Korea yang dijual belikan sekarang. Tapi kalau kita tetap mau jadi pasar, jadilah kita pasar yang terbesar gitu ya. Artinya kita bisa nego nanti kalau ada industri motor listrik, mobil listrik dari luar negeri, dari Cina, dari Korea, kalau mau masuk ke Indonesia kan dia harus invest di Indonesia itu loh Pak. Gitu. Nah itu cara-cara berpikir itulah mungkin Pak Jalani yang bisa kita ajarkan di kelas ya. Supaya anak-anak juga ngerti bahwa urusan motor listrik itu bukan urusan pribadi, bukan urusan Indonesia, tapi urusan dunia kita dengan dunia global juga kan. Nah ini mungkin literasi ini perlu Pak. Nah setelah itu baru prakteknya. Nah ini coba Pak, kita coba ini ke depan. Kan kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah mulai launching ya. Setiap hari Jumat nih udah kegiatan itu harus, aktivitas kita ke kantor itu harus emisi nol emisi gitu. Jadi ya Pak Jalani yang udah nih di 15 mah insya Allah lah saya nyusul lah nanti mungkin pakai sepeda listrik. Teman-teman saya agak jauh tuh, lumayan 9 kilo. Oke Pak Jalani ke depan kira-kira ada niat ini enggak untuk coba Pak yang baik-baik itu dijadikan konten. Nah saya lihat ngejar kelas berapa sekarang? Kelas 10-11 Pak. Nah 10-11 Pak hajar semua Pak. Iya. Hajar semua. Dan bagaimana Pak Jalani bisa nggak ngomporin ke anak-anak supaya pengguna motor listrik di sekolah kita lebih banyak Pak. Itu harus jadi target pembelajaran itu. Itu yang masuk dengan pembelajaran abad 21 itu problem solving gitu. Itu Pak Jalani siapa? Jadi walaupun ngomongnya Sunda gitu ya, tapi ide-ide gagasannya mendunia ya. Saya kira orang Sunda jadi keren nantinya. Itu Pak Jalani ya Pak. Oke. Dan ini luar biasa, sahabat pemirsa Libel. Jadi saya ingin apa ya? Kalau ada program-program itu dimunculkan, actionnya apa sih? Actionnya apa? Walaupun kita sekarang actionnya baru beli ya Pak ya, belum bisa produk ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang memang nyatanya begini kok Indonesia dari dulu tukang beli kok, nggak apa-apa. Tapi kita harus menjadi pembeli yang cerdas gitu Pak ya Pak. Jadi sekaligus juga nanti di pengajaran bahasa Sunda itu mungkin temanya jadilah konsumen yang cerdas gitu Pak. Gitu Pak Jalani. Dan sekarang saya tanya Pak Jalani udah punya saham nggak, tabungan? Tabungan ada, tapi saham belum ya, masih belum. Oke. Kita kira-kira masalahnya apa Pak Jalani? Nah ini motor hemat udah dapat nih. Tapi untuk masa depan Pak Jalani mesti aware. Oke, kira-kira apa Pak yang menjadi hambatan dari? Sebenarnya udah pernah nyoba install gitu Pak. Udah pernah nyoba sebenarnya yang enteng-enteng lah kayak itu.
Tapi untuk keberanian untuk melakukannya aja Pak. Masih belum ya. karena masih ragu ya. Ya, nah, sebenarnya saya mah suka coba-coba seperti yang awal kan motor listrik itu coba-coba Kak. Walaupun orang lain, wah ini mah bakal ini, ternyata akhirnya sudah 1 tahun nggak ada masalah juga. Wah ini kehujanan bakal ini, ternyata udah 1 tahun nggak masalah kehujanan juga. Kayaknya saya sebenarnya suka mencoba, tapi yang untuk yang itu belum berani mencoba Pak. Walaupun udah coba baca-baca juga, udah coba install juga, belum log gitu. Oke. Sekarang gini aja Pak. Pak Jalan ini kan udah beralih ke motor listrik. Ya betul. Pengeluaran per minggu biasanya kan 30.000 ya. 30.000 per minggu kan? per minggu. Nah sekarang per minggunya jadi 8.000. Ya. Baru kalau 1 bulan itu per minggu kali 4 berarti ada 120.000 Pak. 120.000. 120.000 hanya kepake berapa tuh sekarang jadi 8.000 ya? Iya, hanya 112.000. Ada sisanya kan? Iya. Nah itu kan menurut saya dana yang nganggur. Itu. Kalau kita hitung-hitungan nih, dan 120.000 itu kalau di pasar modal besar loh Pak. Ya. Bisa beli saham. Puntanya disclaimer ini 120.000 ya Pak. Bisa beli saham disclaimer nih BJTM dengan harga 50.000-an. BJB Pak dengan harga sekarang kurang lebih 90.000 ya. Dan itu setiap tahun kasih dividen Pak. Kasih dividennya setiap tahun adalah 50 perak sampai yang BJB 80 perak. Tinggal dikali aja lembar yang kita miliki Pak. Udah. Jadi selain pakai mobil listrik, motor listrik, ini aset juga nambah gitu loh. Nah ini kan cara berpikir ekonomis yang menurut saya ingin gaya hidup berkelanjutan itu seperti itu gitu loh. Kita menghemat pengeluaran untuk berkendaraan, tapi setelah menghemat ngapain uang itu? Bukan dimakan lagi, habis gitu. Nah ini sekedar gagasan saja ya kepada teman-teman guru-guru. Mari kita beralih ke motor listrik atau mobil listrik, tapi mobil listrik masih mahal ya. Kalau motor listrik bisa banyak terjangkau. Demi untuk kita hidup hemat. Tapi setelah kita hemat, ada uang yang dihemat, itu dihitung di account, itu harus disimpan di tempat yang produktif supaya uang itu bekerja. Nah ini kombinasi antara hidup hemat, ramah lingkungan, juga kita jadi punya harapan hidup di masa yang akan datang. Ya para pemirsa, itu di hari ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan selamat kepada Pak Jalani. Anda hendak mencobanya nih ya. Masalah masa depannya harus diurus juga. Hidupnya sudah oke, sudah hemat, sudah ramah lingkungan, dan sudah menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Tapi jangan lupa Pak Jalani juga harus punya masa depan. Dan masa depannya bukan harus bekerja seumur-umur, tapi kita suatu saat harus berhenti bekerja dan uang yang bekerja. Itulah maka saya ajarkan investasi di pasar modal di sekolah. Demikian mungkin Pak Jalani, ada closing statement, pernyataan bagian teman-teman guru-guru, siswa, siapa saja dengan pengalaman Pak Jalani menggunakan motor listrik hemat energi ke sekolah. Silakan Pak Jalani ya. Untuk teman-teman dan murid-murid saya semuanya, yuk berani untuk mencoba, jangan takut dan berani untuk hemat. Yes. Betul, Pak. Dan jangan takut juga untuk menabung saham. Ya. Nah, siapa? Baik, terima kasih kepada pemirsa. Semoga menginspirasi. Bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.